Hari ini semua anggota keluarga pulang ke kediaman keluarga Andero. Tapi Edward dan Dena lebih dulu mengantarkan kedua orang tua Edward ke bandara. Karena mereka harus segera kembali ke negara mereka. Sebab Papi William harus menggantikan Edward untuk mengurus perusahaannya selama Edward mengambil cuti. Rencananya perusahaan pusat keluarga Fernando akan beralih di Indonesia mengingat Edward sudah berjanji pada keluarga Dena untuk tinggal di kediaman keluarga Andero setelah mereka menikah. Mami sama papi pamit ya, kata Mami Erika pada anak yang menentunya kapan-kapan ajak Edward untuk berkunjung ke rumah Mami. Sama papi ya sayang, katanya lagi dengan sangat lembut pada menantunya. Iya Mi, jawab Dena. Maaf ya Pi, Edward jadi nyusahin papi. Papi jadi harus balik lagi ke perusahaan, kata Edward yang merasa tak enak hati. Papinya sudah beberapa waktu pensiun dari perusahaan untuk bisa menikmati masa tuanya. Seperti Papa Delro, begitu anak-anaknya telah dewasa dan sudah bisa diberi kepercayaan untuk memimpin semua usahanya, maka dirinya memilih untuk pensiun dan menggunakan waktu untuk bersantai, olahraga, menghabiskan waktu bersama istri serta anak dan cucu. Kamu ini ngomong apa, Ed? Lagian ini juga hanya sementara, sampai perusahaan bisa berpusat di sini, kata Papi William. Dan lagi ada Hans yang akan membantu Papi buat handle perusahaan, sambungnya. Jaga baik-baik kandungan kamu ya sayang. Kalau ada apa-apa langsung hubungi Mami sama Papi, kata Mami Erika mengelus perlahan perut rata Dena. Kamu juga Ed, harus lebih perhatian sama istri dan calon bayimu, sambung Mama Erika menasehati putrinya. Iya Mi, jawab Edward. Jangan lupa kasih kabar kalau sudah sampai, sambungnya lagi. Begitu orang tua Edward udah pergi, Dena dan Edward memutuskan untuk langsung kembali ke kediaman Andero. Tak ada pembicaraan di antara keduanya hingga mobil yang mereka tumpangi sampai di rumah. Dena langsung keluar begitu saja tanpa menghiraukan kehadiran sang suami. Entah kenapa moodnya begitu sangat buruk saat dia merasa Edward terlalu mengacukannya selama di mobil tadi. Putri Mama sudah sampai, seru Mama Lira saat melihat Dena sudah masuk ke dalam rumah. Suami kamu mana sayang? Tanya yang belum melihat keberadaan Edward. Dia, saya di sini Mam, sahut Edward yang belum lama masuk dengan langsung memotong perkataan sang istri. Papa dan yang lainnya di mana Mam? Tanya Edward berusaha untuk berbasa-basi dengan ibu mertuanya. Bagaimanapun dirinya akan tinggal di sana setelah ini, jadi dia harus bisa akrab dengan orang tua Dena serta para saudara laki-laki istrinya. Papa sama Kak Calvin dan Abang Daniel ada di teras belakang, jawab Mama Lira. Kalau gitu saya ke belakang dulu, mau gabung sama Papa dan yang lainnya, pamit Edward. Dena, kamu ini apa-apaan? Bisa-bisanya masuk rumah suaminya ditinggal kayak gitu, kata Mama Lira memberikan teguran untuk putrinya. Walau bagaimanapun, Edward saat ini sudah resmi menjadi suami Dena dan mereka harus bisa saling terbuka dan lebih dekat. Mama Lira berbicara seperti itu setelah pergi ke teras belakang untuk bergabung dengan para pria di sana. Maaf Mam, cicit Dena dengan kepala yang tertunduk. Kalau dipikir-pikir bukan hanya Edward yang salah, tapi dia juga. Kenapa dia tak berusaha untuk mengajak Edward ngobrol saat pria itu hanya diam saja tak membuka omongan? Kok malah dia ikut-ikutan diam? Dena langsung meraih Vanessa ke dalam pangkuannya. Sedangkan Andi, jangan ditanya, putra dari Calvin Andero itu, berada di belakang bersama para pria lainnya. Karena kalau ada sang opa, Andi akan lebih senang mengikuti opanya kemana saja. Sebab Andi memang lebih lengket dengan Papa Delro dibandingkan Mama Lira. Makin cantik dan gemesin aja nih cantiknya Auntie, kata Dena sambil menciumi pipi gembul Vanessa
yang membuatnya begitu sangat gemas. "Tak, bantuin kakak bikin makan siang yuk," ajak Santi saat melihat jam yang sebentar lagi akan memasuki jam makan siang. "Aku ikut kak," kata Dena saat keduanya kakak iparnya sudah berdiri dari duduknya. "Kamu di sini saja sama Mama dan Vanessa," kata Santi yang takut nanti Dena kelelahan. Apalagi wanita itu baru saja mengadakan pernikahan kemarin. Terus ke bandara dulu buat mengantar mertuanya sebelum pulang ke rumah. Dena pun menurut apa kata kakak iparnya itu. Dia sebenarnya juga masih merasa sedikit mengantuk karena semalam tidur terlalu larut. "Bagaimana sama perusahaan kamu?" tanya Calvin pada saudara iparnya. Beberapa malam ini pria itu mendapatkan banyak ocehan. Lebih tepatnya nasihat dari sang istri agar bisa lebih menerima Edward dengan tangan yang terbuka. Memberi kepercayaan pria itu untuk menjaga adik perempuannya. Memberi kesempatan untuk pria itu agar bisa membuktikan semua perkataannya. "Dipegang sama papi untuk sementara ini, Kak. Tapi rencananya perusahaan yang di sini yang akan aku alihkan jadi perusahaan pusat," jawab Edward. Kalau butuh bantuan jangan segan untuk bilang pada kami. Saat ini kita sudah jadi keluarga," kata Calvin. "Iya kak, terima kasih," ucap Edward. Jauh di lubuk hatinya merasa bahagia karena bisa diterima oleh keluarga ini meskipun awalnya harus mendapatkan bogem mentah dulu dari para iparnya. Tapi hal itu lumrah menurut Edward karena dirinya telah menghancurkan kehormatan putri satu-satunya keluarga tersebut. "Oh iya kak, BRRXAN itu bagaimana?" tanya Daniel yang sudah begitu penasaran tentang Charles. "Dia sudah diamankan oleh Nick," jawab Calvin. "Tinggal nunggu kita kapan buat eksekusi," sambungnya lagi. "Bagus. Rasanya kau sudah tidak sabar buat bikin si BXXEX itu menerima pelajaran dari semua perbuatannya pada Dena," sahut Daniel. "Maaf kalau boleh tahu ada apa?" tanya Edward yang merasa penasaran plus tertarik karena Daniel menyebut nama sang istri. Daniel pun menjawab pertanyaan Edward. Dia mengatakan jika pria yang mereka maksud adalah mantan kekasih Dena sekaligus pria BXTX yang kemarin ingin menjebak Dena dengan diam-diam memberikan OBAT, PRANSKE dan malah berakhir di ranjang milik Edward. "Apa aku boleh ikut kak?" tanya Edward yang mengalihkan pandangannya ke arah Calvin. "Aku ingin berterima kasih padanya. Karena dengan perbuatannya, aku bisa memiliki Dena dan calon anak dalam kandungannya," sambung Edward mengemukakan alasannya. Siapa tahu dengan begitu dirinya bisa bertemu dengan pria itu dan berkesempatan memberinya pelajaran. "Tentu saja," jawab Calvin yang melihat seringai di wajah Edward tidak terlalu terlihat jika tidak diperhatikan dengan teliti. Jadi Calvin sudah bisa menyimpulkan rasa terima kasih seperti apa yang akan Edward berikan pada BXXN itu. Setelah beberapa hari menginap di kediaman utama, Calvin dan Daniel beserta anak ada istri mereka berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. "Aku sama Santi juga. Andi pamit pulang ya, Mam. Pa, pamit Calvin sesuai mereka semua makan siang. "Aku sama Reta dan Vanessa juga ya, Mam. Pa, timpal Daniel. Paling tidak dengan tidak adanya mereka bisa membuat hubungan Dena dan Edward semakin dekat. Karena jika hanya sedikit orang yang di sana, maka kesempatan mereka berdua untuk berinteraksi semakin banyak." "Iya, kok pulang sih kak, Bang?" protes Dena. "Sepi dong kalau nggak ada kalian," sambungnya lagi dengan nada memelas. "Mereka punya rumah Dena, jadi wajar jika mereka merindukan tinggal di rumah mereka sendiri," kata Papa Delro. "Tapi kan aku jadi nggak punya teman cerita, teman ngobrol yang asik kalau nggak ada kakak Santi juga Kak Reta," kata Dena yang masih ingin kakak-kakak serta keponakannya menginap di sana. Karena sedekat itu hubungan mereka. "Sekarang kamu sudah punya Edward, Dena," kata Santi.
Dia itu suami kamu, jadi kamu bisa ngobrol dan berbagi cerita apapun padanya. Sambung Santi. Tapi kak, sahut Dena. Nggak ada tapi Dena. Kamu harus biasakan itu. Potong Santi. Komunikasi dalam sebuah hubungan itu sangatlah penting. Apalagi dalam sebuah pernikahan. Sambungnya lagi. Belajar buat terima pernikahan ini dengan lapang dea-dea. Belajar untuk terima dan membuka hati buat suami kamu. Memang bukan hal yang mudah, tapi kalian harus berusaha. Imbuhnya lagi, dalam menasehati Dena. Iya kak, jawab Dena. Dena dekat dengan kedua iparnya, namun bisa dibilang lebih dekat ke Santi. Begitu pula Reta daripada ke Dena. Reta juga penuh dekat ke Santi. Bagi mereka, Santi itu bisa menjadi sosok seorang kakak, teman, tapi juga bisa menjadi seorang ibu yang bisa menasehati dan merangkul mereka semua. Mama Lira dan Papa Delo cukup senang melihat reaksi Dena yang mengiyakan perkataan Santi tanpa ada bantahan sedikit pun. Edward pun juga cukup kagum dengan sosok kakak ipar pertamanya itu. Tak salah jika Santi bisa menjadi menantu pertama di keluarga Andero dengan menjadi istri dari seorang Calvin Andero. Keluarga kecil Calvin dan Daniel pun akhirnya pergi meninggalkan kediaman utama dengan menyisakan dua pasang suami istri berbeda generasi. Kamu nggak menyelami morning snacks? Tanya Edward saat keduanya ada di kamar. Tadi Mama Lira meminta Edward dan Dena untuk istirahat di kamar mereka karena Mama Lira juga Papa Delu berniat untuk tidur siang. Iya kok, dari kemarin aku nggak muntah-muntah, kata Dena dalam hati begitu mengingat kondisinya begitu baik. Dena, panggil Edward karena istrinya itu malah bengong dan tak merespon perkataannya. Iya, sahut Dena dengan spontan. Kamu gak mengalami morning sickness di awal kehamilan ini? Ulangnya lagi. Biasanya aku muntah-muntah kalau pagi, bahkan aku sampai pingsan. Dan hal itu juga yang membuat aku serta keluarga tahu jika aku sedang mengandung, jawab Dena. Tapi entah kenapa 2 hari ini aku tak mengalami hal itu. Sambungnya dengan nada lirih. Aku juga sama, sahut Edward. Hah? Maksudnya? Tanya Dena yang seolah tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Edward. Iya, aku juga biasanya muntah-muntah hebat. Bahkan pernah sampai dilarikan ke rumah sakit karena pingsan di perusahaan, jawab Edward. Kata dokter, aku mengalami kehamilan simpatik dan itu cukup membuat aku dan keluargaku kaget. Sambungnya. Begitu tahu apa yang aku alami, aku langsung meminta Hans buat cari informasi tentang kamu. Namun hasilnya nihil. Karena semua informasi tentang dirimu ditutupi dengan rapat. Dan hal itu bahkan hampir membuat aku serta keluarga putus asa. Ceritanya. Tapi siapa sangka kakak dan abang kamu datang ke perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban dariku. Sambungnya. Aku cukup lega setelah tahu tentang keberadaan kamu dan calon anak kita. Imbuhnya. Dena hanya diam sambil mendengarkan cerita Edward dengan seksama. Ternyata apa yang dikatakan oleh Santi tentang Edward benar adanya karena cerita mereka pun sama. Terima kasih karena sudah mau bertanggung jawab dan mau menikahiku. Sehingga anak yang ada dalam kandunganku saat ini memiliki status yang jelas, ucap Dena setelah mendengar cerita Edward. No. Bukan kamu yang berterima kasih, melainkan aku, bantah Edward. Aku yang berterima kasih karena kamu sudah mau menerima aku dan mau bertahan serta mempertahankan calon anak kita. Ucap Edward dengan sungguh-sungguh. Dena, apa boleh aku meminta satu hal padamu? Tanya Edward dengan sedikit ragu. Jantung Dena sudah berdegup sangat kencang saat mendengar pertanyaan Edward. Pikirannya sudah berkelana kemana-mana saat ini. Dia merasa Edward seperti ingin meminta haknya saat ini. Iya, apa? Jawab Dena dengan menyembunyikan rasa gugupnya.
Maukah kamu membuka sedikit saja hati kamu untuk aku? Tanya Edward. Masukkan memulai pernikahan ini dengan sungguh-sungguh. Bersamaku hingga kita bisa menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis denganku dan calon anak-anak kita kelak. Tanyanya lagi. Aku mau dan akan berusaha mewujudkan semua itu dengan kamu. Jawab Edward, yang secara refleks langsung memeluk tubuh Dena saking senangnya. Maaf, aku refleks tadi. Ucap Edward yang langsung melepaskan PLK-nya. Iya, nggak apa-apa, jawab Dena. Kalau boleh jujur, dalam hati Dena seperti ada rasa yang kurang. Seakan tidak rela ketika Edward melepaskan PLK-nya. Kamu itu mikir apa sih Dena? Rutuk Dena dalam hati. Kamu kalau pengen apa-apa atau lagi ngidam sesuatu jangan segan, apalagi ditahan. Langsung beritahu aku, kata Edward. Sebisa mungkin pasti aku akan menurutinya. Demi kamu dan calon anak kita, sambungnya. Ada rasa haru sekaligus bahagia. Hati Dena seakan terentuh dengan setiap kata yang terdengar begitu sungguh-sungguh yang diucapkan oleh Edward. Ayo, sekarang kamu harus tidur siang. Kamu harus banyak istirahat, kata Edward. Mau peluk boleh. Lirih Dena yang semula membuat Edward terkejut. Namun sedetik kemudian mengulas sebuah senyuman di bibirnya. Malu sebenarnya, tapi entah kenapa keinginan itu sama sekali tak bisa untuk dia elakkan. Bahkan kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya tanpa bisa dikontrol. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba aku pengen tidur sambil di PLK kamu. Sambung Dena lagi, yang sudah begitu kuat menahan rasa malunya. Baiklah, ayo jawab Edward. Mungkin dedek bayinya mau tidur di PLU sama papanya. Katanya lagi. Terima kasih nak, kamu sudah mau membantu papa untuk dekat dengan mama. Sambung Edward dalam hati.